Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Mimbar Gemar hari ini, pagi hari ini, tanggal 11 Agustus tahun 2020. Bersama saya, Yosua Hendri. Salam bergemar, haleluya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membaca renungan firman Tuhan yang terambil dalam Matius 9, ayat yang ke-32 sampai 38. Saya bacakan, Bapak Ibu ikuti dalam Alkitab masing-masing. Sedang kedua orang buta itu keluar. Dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergelaklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada tuannya yang mempunyai tuaian, supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di sini ada suatu kepentingan sorga yang harus terutama di dalam setiap kehidupan kita. Apakah kepentingan sorga di dalam ayat dalam pembacaan kita pada pagi hari ini? Yaitu ayat 37 dan 38. Tuhan katakan, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kepentingan sorga yaitu mencari pekerja-pekerja di dalam ladangnya Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu semua ingin bekerja di dalam ladangnya Tuhan. Amin. Rindu dipakai Tuhan luar biasa di dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, ada satu frasa, ada satu bagian yang harus kita lakukan, harus kita alami dalam setiap kehidupan kita, yaitu frase di mana ayat 32 sampai 34. Yaitu kita dibebaskan dari segala kebisuan kita, yaitu kita dilepaskan dari ikatan-ikatan kita, sehingga kita tidak menjadi manusia yang bisu lagi. Mungkin pada saat Matius 9:32 dan 30 sampai 34 ini dituliskan, atau kejadian sesungguhnya bahwa ada orang bisu yang disembuhkan Tuhan. Nah, mungkin pada saat itu ada secara fisik, tetapi pada saat akhir zaman ini, dalam zaman kita sekarang, mungkin kita tidak bisu secara fisik, tetapi secara rohani kita bisu. Bisu secara rohani ini adalah apa? Yaitu tidak dapat berkata-kata tentang firman Tuhan, tidak dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tidak berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mungkin dalam kehidupan kita ada ikatan-ikatan yang tidak kita ketahui. Tapi ingat, kalau setiap kita yang rindu dipakai Tuhan dalam pekerjaan Tuhan, dalam kebunnya Tuhan, maka kita harus dilepaskan, dibebaskan. Kita harus mau dilepaskan, dibebaskan, disembuhkan dari sakit bisu kita, agar kita dapat berkata-kata dengan lancar tentang kebenaran Allah, tentang firman Allah, tentang siapa sesungguhnya Allah itu, agar banyak orang, banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa memperoleh penggembalaan dari Gembala Agung kita. Haleluya, puji Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari persiapkan hati kita. Kita harus siapkan hati kita untuk menjadi pekerja-pekerja Tuhan di ladangnya Tuhan, yaitu pekerja-pekerja yang sudah dibebaskan, dilepaskan dari segala sakit bisu kita, dari segala sesuatu yang membuat kita bisu. Kita harus dilepas, dibebaskan. Dengan kuasa apa? Dengan kuasa nama Tuhan Yesus. Dan kuasa apa? Kuasa darah Yesus. Dengan kuasa apa? Kuasa penebusan Kristus Yesus yang sudah mati kayu salib untuk membebaskan, melepaskan setiap kutuk dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu mau bersedia bekerja di ladang Tuhan? Haleluya. Saya yakin kita semua bersedia. Oleh sebab itu, mari kita bersedia dibebaskan, dilepaskan Tuhan dari segala ikatan-ikatan yang membuat kita bisu, tidak sanggup, tidak bisa berkata-kata tentang firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Semoga ini menjadi berkat, menjadi peringatan bagi kita untuk kita boleh mengerti kebenaran firman Tuhan ini dan melakukan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan.
Pagi hari ini Tuhan, kami mau kuasa Roh Kudus meneguhkan setiap kehidupan kami, hingga kami dibebaskan, dilepaskan, disembuhkan dari sakit bisu kami Tuhan. Yaitu sakit bisu yang membuat kami tidak sanggup berkata-kata tentang kebenaran firman Tuhan, yang membuat kami tidak bisa berkata tentang firman Tuhan, tidak berani berkata tentang firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau dilepaskan, dibebaskan dari segala ikatan-ikatan kami, hingga kami, mulut kami memberitakan kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada. Dengan demikian kami menjadi pekerja-pekerja Tuhan di ladangnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, yakin percaya bahwa Tuhan memakai setiap kehidupan kita. Haleluya. Salam bergemar. Haleluya.